alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqah." Harta tidak akan berkurang dikarenakan sedekah. Di tempat ini sedang dibangun pondok pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Temugiring, Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Silahkan titipkan infak terbaik Anda di tempat ini. Barakallahu fi ahlikum wa ma'alikum. A'udzu billahi minasyaitonir Tentang mandi junub, ada kondisi hadas besar. Kondisi hadas besar itu nanti bagi seorang perempuan karena janabah, kemudian karena haid atau nifas. Bagi seorang laki-laki karena janabah, karena junub. Bagi seorang perempuan selain junub ada tambahan lagi, yaitu haid dan nifas. Beda apa tidak junub dengan haid dan nifas? Haid dan nifas itu lebih berat daripada junub. Ya, junub itu apa? Saat mencewu, ya ini yang kecil-kecil nggak apa-apa ilmu. Mencewu itu junub itu kondisi keluarnya mani. Ya. Itu berarti masuk kondisi junub. Laki-laki perempuan sama. Keluar dengan sengaja atau melalui mimpi, itu berarti masuk kondisi junub. Mimpi bisa, dengan sengaja bisa. Ya, kalau dengan sengaja mungkin dengan pasangan, ya itu halal, tapi kalau melakukan sendiri itu tidak boleh. Ini berarti kondisi junub. Kemudian iltiqa'ul khitanain, bertemunya dua kelamin, ya, suami istri, meskipun tidak keluar, hanya bertemu tapi tidak keluar. Bertemu itu masuk, yang menjauh, itu namanya junub. Ini laki-laki dengan perempuan dalam hal ini sama. Kemudian perempuan itu mempunyai kondisi yang lebih tinggi lagi, lebih berat lagi, yaitu haid dan nifas. Haid yang bulanan, nifas itu yang bersama dengan melahirkan, biasanya 40 hari, paling lama 60 hari. Haid itu paling sedikit sehari semalam, paling lama 15 hari. Itu haid tiap bulannya. Haid dengan nifas sama, kemudian dengan junub itu agak beda. Beda di mana? Saat mandi wajibnya. Saat mandi wajibnya. Kalau mandi wajib karena haid, karena nifas, itu kepang harus dilepas. Ya, kalau ada rambut di kepang, itu kepang itu harus dibuka. Itu kalau mandi junubnya, mandi besarnya karena haid atau nifas, itu kepangnya harus dilepas. Tapi kalau mandi junub biasa, habis dengan suaminya misalnya, itu tidak harus. Kalau rambutnya dikepang nggak harus lepas. Yang penting nanti saat mandi betul-betul dikusuk-kusuki di pangkal rambutnya, sehingga dipastikan semuanya terkena oleh air. Sudah? Ini untuk ibu-ibu, ya, ada tambahan tadi nifas dan haid. Kalau bapak-bapak sama karena junub aja. Mandinya bagaimana? Laki-laki perempuan sama. Pertama adalah membersihkan sekitar wilayah auratnya, itu dibersihkan. Ya, pertama tangannya dulu dibersihkan, kemudian membersihkan sekitar wilayah aurat. Ketika wilayah aurat ini sudah bersih, kemudian mengguyur seluruh tubuhnya, termasuk umur-umur, termasuk lubang telinga begini, ya, rambut sudah digosok-gosok pangkalnya, terus lekuk-lekuk ini semua kena air, dan tangan itu tidak menyentuh kemaluan. Kemudian saat mandi itu tidak keluar angin, tidak keluar air, ya, maka dia boleh tidak wudu. Ya, selesai mandi udah, ya, tidak wudu, itu sah, sholat, silahkan sholat. Itu namanya mandi mujzi, ya, mandi huslul mujzi, mandi yang cukup, sudah cukup. Artinya itu seperti itu sudah sah. Jelas, ya?
dibersihkan dulu tangannya, bersihkan daerah kemaluan, sudah jangan sentuh lagi, jangan kencing, jangan buang angin, apalagi buang air besar, ya. Terus guyur seluruh tubuh, kena semua, tanpa wudu langsung sholat boleh. Karena Pak, mandi besar akan menghilangkan hadas besar sekaligus hadas kecil. Tapi ini bukan utama. Yang utama apa? Yang utama begini. Yang utama, jadi kalau kita junub ya, mandi besar, masuk ke kamar mandi misalnya, sudah niatnya apa? Mandi besar. Kemudian basuh tangan. Kemudian apa? Basuh wilayah kemaluan. Sudah bersih, wudu. Wudu seperti mau sholat. Sudah wudu kan? Sudah wudu, jangan lagi batal. Jangan lagi batal itu jangan kentut, jangan buang angin, jangan buang air besar, jangan disentuh. Diguyur seluruh tubuhnya dari bagian kanan, ya, bagian kiri, seluruh tubuh, kemudian kepala sampai gosok-gosok, lipatan-lipatan ini, ya, semuanya kena. Diulang 3 kali. Ya, semuanya kena, diulang 3 kali. Sudah selesai. Wudu lagi apa tidak? Ya tidak, kan sudah wudu. Dan tidak batal kan? Tidak batal. Sehingga nggak perlu wudu. Sudah. Setelah mau keluar nanti bagian kaki diguyur lagi. Sudah, selesai. Ini mandi yang sempurna. Nah, sekarang kalau sudah bersih-bersih, ya, kemudian wudu, kemudian gebyur-gebyur, tapi sambil keluar. Ada pipis lah, ada keluar angin misalnya, maka sebelum keluar wudu lagi, ya. Sebelum keluar, setelah selesai mandi, sebelum keluar wudu lagi. Nah, wallahualam. Bagaimana dengan sabun, sampo? Apakah harus? Tidak. Itu cuma pelengkap, ya. Tidak harus pakai sampo, tidak harus pakai sabun. Zaman Rasulullah nggak ada sampo, adanya bidara misalnya. Ya, itu tentang kaifiat mandi janabah. أنفسكم ولكم فيها ما تدعون